Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jumpa kembali dalam channel Satriani Wisata dalam program Kuldi bersama kami. Dan khusus episode kali ini saya mencoba akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk lewat WA atau WhatsApp kami melalui Satriani. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjadi bahan jawaban atau pertanyaan ini akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Mitra Muslim, ada dua pertanyaan kebetulan dari selebriti yang mungkin pertanyaan ini bisa saya jawab pada episode kali ini. Yang pertama dari Darusman dari Pelawak 4 Sekawan. Kita ikuti. Assalamualaikum Ustadz Hamdi. Aduh, kita senang banget tuh ngelihat konten Kuldi. Udah kita tonton, kita dengar Kuldi kuliah Ustadz Hamdi. Di situ baru aneh tahu ternyata Allah mengutus nabinya itu nggak cuma 25 nabi yang kita ketahui. Ada ribuan nabi yang dikirim oleh Allah ke muka bumi ini. Dan saya yakin bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu disesuaikan dengan zaman dan umatnya masing-masing. Nah, pertanyaan saya nih, mudah-mudahan bagi pencerahan buat saya, mungkin nggak Siddhartha Gautama dan Buddha itu adalah nabi? Itu aja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan Ustadz Hamdi bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian pertanyaan pertama dari Darusman Pelawak 4 Sekawan yang menanyakan tentang apakah benar Siddhartha Gautama merupakan seorang nabi. Pertanyaan kedua datang dari Bopak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hamdi. Bapak nih mau tanya nih, kedua kan banyak masyarakat awam juga pengen tahu. Ini kalau dalam sejarahnya kan Siddhartha Gautama itu dia adalah seorang Buddha, seorang itu mencapai pencerahan. Tapi kalau menurut Islam katanya dia apakah benar memang dia Nabi Idris atau Nabi Zulkifli? Minta jawabannya biar jelas. Oke, baik, terima kasih buat Bopak, salah seorang selebriti juga dari pelawak Indonesia yang mungkin mitra Muslim kenal. Dua pertanyaan ini saling berkaitan. Namun sebelumnya kami mohon maaf untuk yang non-Muslim yang bukan beragama Islam. Kami mohon maaf sekali apabila ada kesalahan-kesalahan karena memang kami tidak mendalami perbandingan agama. Namun kami akan menjawab dua pertanyaan dari Darusman 4 Sekawan dan dari Bopak. Kami mengambil merujuk kepada kitab-kitab kami, yaitu kitab Al-Islam atau dari agama kami. Sebelum kita ketahui tentang Nabi Zulkifli dan Nabi Idris alaihissalam, kita perlu kenal dulu siapa Siddhartha Gautama. Ya, ini agak susah ini kalau sudah bicara agama. Sekilas aja, Siddhartha Gautama menurut sejarah yang saya baca dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal ini 3 jilid ya, yang dikarang oleh Asy-Syahrastani. Saya menukil beberapa cerita di situ bahwa kisah daripada Siddhartha Gautama, dia berasal dari India atau dataran India karena saat itu antara India, Pakistan, Nepal bersatu. Kemudian dia adalah seorang
putra dari seorang raja dan ratu. Ratunya namanya Ratu Dewi, ya, Ratu Dewi. Kemudian bapaknya namanya Raja, kebetulan namanya Raja, di salah satu negeri di India. Karena kalau kita lihat kitab-kitab saat itu banyak dituliskan bahwa pada zaman itu menyebut India itu dengan bahasa Al-Hind. Al-Hind. Jadi belum mengenal lebih luas lagi. Bahkan ada kaul yang mengatakan Indonesia atau Melayu termasuk disebutkan juga dengan Al-Hindi. Ya, karena berada di Khatulistiwa. Baik, tentang Siddhartha Gautama tadi kami sampaikan bahwa dia adalah putra raja pada usia masih kecil, sudah ditinggal oleh ibunya, kemudian diurus sama bibinya, dan kita tahu sendiri kalau seorang putra raja tentunya hidup dalam istana yang megah, yang mewah. Namun demikian Siddhartha Gautama kecil ketika berusia 29 tahun dia merasakan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Ketika dia berada di istana, lalu dia berada di luar istana, perbedaan yang sangat mencolok. Akhirnya hati dia tidak menemukan satu ketenangan jiwa. Akhirnya pada usia 29 tahun, dia mencoba meninggalkan keluarganya di istana dan mengembara, belajar 6 tahun. Waktu itu sudah beristri dan punya anak 1. Kemudian dia mengembara, belajar 6 tahun, sampai akhirnya dia mencapai satu titik di mana ketenangan jiwa yang dia alami. Itu tentang Siddhartha Gautama. Kemudian ajarannya apa? Kita perlu juga menyelidiki ajaran Buddha. Ajaran Buddha ini kita bisa lihat kalau kita perhatikan bendera India. Bendera India itu ada 3 warna ya, ada oranye, ada putih, ada hijau, triwarna ya. Kemudian di tengahnya ada roda, seperti roda bulat, roda. Ini bisa mengambil dari satu keajaran dari Buddha, yaitu 8 jalan kebenaran menurut penganut Buddha, atau putaran dharma atau putaran roda dharma. Putaran roda dharma, di mana ajarannya ini ada 8, diantaranya adalah bagaimana kita harus berpandangan ke depan yang benar, kemudian kita harus berpikiran yang baik, kita harus berakhlak yang sehat atau yang baik, kemudian rezeki yang kita dapat juga rezeki yang harus halal, kemudian ucapan yang kita sampaikan juga harus ucapan yang baik, uswatun hasanah, kemudian dari 8 pokok roda atau dharma ini, maka nanti akan mencapai kepada tingkat yang disebut tingkat teratas, yaitu nirwana. Nah, itu ajarannya. Di mana dilakukan di mana dilakukan meditasi tersebut? Jadi Siddhartha Gautama melakukan meditasi di sebuah pohon yang namanya pohon Bodhi. Ya, pohon Bodhi, dan tentunya dia juga punya pengikut-pengikutnya. Kalau kita tahu pengikut Nabi Isa adalah Al-Hawariyun, kemudian pengikut Nabi Yakub adalah Bani Israel, kemudian Nabi Hud juga ada pengikutnya adalah kaum Ad, Samud juga Nabi Soleh punya kaumnya atau punya bangsanya, itu bangsa Samud. Nah, di Siddhartha Gautama juga dia tentu punya pengikutnya yang banyak sekali, dan sampai sekarang ini hampir mencapai 350 juta ya, 50 juta umat atau penganut agama Buddha tersebut. Kembali lagi ke Siddhartha Gautama, garis besarnya dia sudah punya pengikut, kemudian dia mengajarkan 8 kebenaran. Bahkan ada Pancasila yaitu larangan-larangan yang ada di dalam agama tersebut. Bukan Pancasila yang sedang ramai di Indonesia, tapi ini Pancasila, larangan-larangan yang ada di agama Buddha. Di antaranya adalah larangan membunuh, larangan berzina, larangan mencuri,
kemudian larangan minum-minum alkohol, kemudian larangan membunuh dan sebagainya. Jadi ada lima Pancasila yang disebut Pancasila, dan itu ada di dalam kitabnya, yaitu kitab Tripitaka. Ya, disebut Tripitaka, ada Dharma, kemudian ada Amitabha, ada juga Patria. Jadi Amitabha kan orang Buddha selalu berdoa, kemudian berhadapan dengan patung yang ada di sana, itu adalah Dharma. Dharma itu adalah cara, jalan, ya, Torikoh ila nirwana. Jadi perantara untuk menuju kepada nirwana. Itu ajarannya. Nah, apakah dia nabi? Nah, pertanyaannya kan itu tadi. Apakah dia nabi? Saya mencoba mencari beberapa buku tentang posisi Siddhartha Gautama, dia nabi atau tidak. Karena ajarannya benar. Ajarannya 8 Dharma tadi, kemudian ada 5 Pancasila yang hampir sama dengan Islam. Kemudian dia berada di pohon, dia bermeditasi di bawah pohon Budi. Kita lihat Al-Quran, ya, Al-Quran surah At-Tin. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ada 4 penyebutan di dalam At-Tin. Demi buah tin, demi buah zaitun, kemudian tin wa zaitun wa turi sin, dan sebuah tempat yang namanya Turisin, Sinai. Yang keempat, wa hadzal baladil amin, yaitu tempat yang aman. Saya mencoba melihat beberapa tafsir dari tafsir Al-Maraghi, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Dia mengatakan bahwa kalimat At-Tin ini adalah suatu tempat di mana Nabi Nuh alaihissalam hidup, ya, atau gunung di mana Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Wazaitun berkaitan dengan Nabi Isa, karena Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di daerah sana, yaitu Yerusalem. Ya. Kemudian Waturisin berkaitan dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa mendapatkan 10 Commandment, yaitu di Sinai, yaitu di Mesir, ya. Yang keempat, wahazal baladil amin, yaitu Mekah. Ya. Artinya apa? 3 kota ini atau 4 tempat ini, mereka mengambil bahwa At-Tin yang ada dalam Al-Quran menurut Ibnu Taimiyah. Nah, ya, menurut Ibnu Taimiyah bahwa At-Tin ini adalah buah atau pohon yang ditempati oleh Siddhartha Gautama. Ya, jadi gitu. Itu menurut tafsir Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan orang-orang Salafi Wahabi menurut Ibnu Taimiyah. Ada lagi dalam sebuah buku karangan Al-Biruni, ya, salah satu ulama. Ini ulama menengah, ya, ulama menengah. Al-Biruni, kalau Ibnu Taimiyah kita tahu dia lahir di Turki, kemudian umur 7 tahun dia lari ke Syria karena dijajah atau dikuasai oleh pasukan Tartar, ya, sehingga dari Turki pindah ke Damaskus bersama bapak ibunya, kemudian tinggal menetap di Syria atau di Damaskus, Syria saat sekarang ini. Sementara Al-Biruni dia adalah dari Persia, ya, kemudian dari Persia, ada yang mengatakan dari Persia. Dia tinggal di India 40 tahun. Sehingga dia banyak mengetahui tentang kebudayaan, pendidikan, kemudian kondisi-kondisi yang ada di sana. Apa kata Biruni dalam sebuah bukunya Tahqiqul Hindi, dia katakan bahwa sebenarnya di India sendiri mereka tidak mengakui Siddhartha Gautama atau Buddha ini adalah Tuhan, tetapi mengakui bahwa Siddhartha Gautama itu adalah nabi, yang menurut Al-Biruni. Kenapa saya ambil dari Ibnu Taimiyah dan Al-Biruni? Karena kedua-duanya hidup di periode pertengahan, sehingga kedua-duanya kebetulan menguasai bahasa-bahasa. Seperti Ibnu Taimiyah menguasai bahasa, kan dia tadi lahir di Turki, berarti dia bisa bahasa Turki. Kemudian pindah ke Damaskus, dia bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa Syriani, kemudian bisa
bisa menguasai bahasa tersebut. Dan Al-Biruni juga demikian. Bahkan Al-Biruni lebih dalam lagi karena hidup di India. Berarti dia bisa bahasa Sanskerta, berarti bahasa ibu daripada agama tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kalau Nabi disebutkan 124.000, besar kemungkinan Siddhartha Gautama merupakan salah satu nabi. Tetapi apakah Siddhartha Gautama itu Nabi Zulkifli? Nah, kita lihat Zulkifli yang siapa? Zulkifli, Zu itu artinya pemilik, Zulkifli pemilik, Al-Kifli itu ganda, pemilik ganda, atau Zu seperti Zunnuni, pemilik ikan, Nabi Yunus. Zulkarnain, pemilik dua samudera. Kemudian apalagi Zulkarnain, Zulkifli, banyak kalimat. Jadi itu kunyah, lakop ya. Tetapi Zulkifli asalnya namanya bukan Zulkifli. Zulkifli itu namanya adalah Bashar dalam sebuah kitab Bidayah wan Nihayah. Kenapa disamakan dengan Zulkifli? Sementara kita tahu bahwa Zulkifli adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel. Siapa Zulkifli? Zulkifli adalah putra daripada Nabi Ayub alaihissalam dalam suatu kisah. Ya, jadi saya sedikit bertentangan ya kalau dikatakan Zulkifli adalah Siddhartha Gautama, karena Siddhartha Gautama tadi kan lahir di abad tahun 590-an ya, 590-an. Zulkifli bisa dikatakan di tahun 900-an, jadi berbeda periode. Jadi intinya Zulkifli bukanlah Siddhartha Gautama, karena Zulkifli juga nanti akan berkaitan dengan Nabi Zulkifli berkaitan Nabi Bani Israel yang namanya Haskial. Haskial, nabi yang tidak disebutkan atau tidak diceritakan dalam Al-Quran. Baik, mitra muslim panjang mungkin kalau bicara tentang nabi-nabi. Jadi intinya buat Dery, Mas Dery, 4 sekawan dan siapa namanya Bopak. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan Anda, walaupun sebetulnya masih banyak lagi yang harus ceritakan tentang nabi-nabi atau tentang Siddhartha Gautama. Dan mohon maaf sekali lagi saya tidak banyak menguasai tentang agamanya Buddha, tetapi itu yang saya sedikit kuasai tentang Siddhartha Gautama. Jadi intinya adalah siapa yang meyakini kalau dia adalah nabi, mengambil merujuk daripada tafsir Ibnu Taimiyah dan juga diaminkan oleh Al-Biruni. Bahkan ada dalam tafsir Mahasinut Ta'wil karangan Jalaluddin Al-Qasimi, tafsir Al-Qasimi, dia menukil dari sebuah buku karangan Ibnu Taimiyah, Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinul Masih, karangan Ibnu Taimiyah. Al-Qasimi menyadur dari sana dan mengamini apabila Ibnu Taimiyah mengatakan dia nabi, maka kami atau saya juga meyakini dia nabi. Bahkan ada pendapat lain yang mengatakan bisa jadi Siddhartha Gautama ini atau Buddha ini justru sama dengan Nabi Khidir ya. Ada juga yang mengatakan demikian karena masanya hampir berdekatan. Jadi banyak redaksi-redaksi yang mengatakan hal demikian. Yang jelas bahwa bisa jadi dia nabi, tapi bukan nabi dari Bani Israel karena dia hidup di India, tentunya di Nepal ya, di utara Nepal. Itu posisi daripada Siddhartha Gautama. Baik, lebih kurangnya mohon maaf, dan tentunya apabila ada pertanyaan tentang sekitar para nabi, insya Allah akan kami bantu menjawab pada episode berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi dalam menjelaskan kisah-kisah para nabi dan mursalin di channel Satriani Wisata.
Jangan lupa saksikan